Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalie Natal, NIM 20104177175, kelas A2 Ekonomi Manajemen, Makul Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Adi Musalim, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama, saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran ini diperlukan agar proses distribusi berjalan lancar dengan tujuan hasil produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Yang pertama, strategi distribusi intensif. Dalam strategi ini akan menempatkan produk pada pengecer atau retailer serta beberapa distributor di berbagai tempat. Strategi ini cocok diterapkan dalam produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sabun, rokok, dan lain-lain. Strategi distribusi selektif. Dalam strategi ini akan menyalurkan suatu produk ke daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer, sehingga akan muncul persaingan antara distributor dengan pengecer untuk mendapatkan konsumen dengan teknik masing-masing. Strategi ini cocok diterapkan untuk produk elektronik, sepeda, pakaian, dan lain-lain. Strategi distribusi eksklusif. Dalam strategi ini, distributor atau pengecer akan diberikan hak istimewa atas produk yang akan dijualnya. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk dengan kualitas dan harga tinggi. Misalnya, showroom, mobil, factory, outlet, dan lain-lain. Kelebihan dalam saluran distribusi. Yang pertama, jika terjadi perbedaan keinginan di antara konsumen dan produsen, maka akan terselesai oleh pihak perantara. Yang kedua, konsumen yang jauh di tempat terpencil dan terpencar bisa dengan mudah dijangkau dan menjadi tugas para agen. Yang ketiga, harga barang cenderung lebih stabil karena apabila terdapat kelebihan volume produksi maka akan ditahan oleh perantara. Kekurangan, harga barang jauh lebih mahal karena ada agen yang turun menarik keuntungan. Yang kedua, produsen jadi lebih sulit atau lambat mengetahui jika ada perubahan selera pada konsumen. Yang ketiga, barang sampai pada konsumen jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan sistem distribusi langsung. Dan untuk pertanyaan kedua, jawabannya bauran promosi merupakan bentuk promosi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar tersedia menerima pembeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Bauran pemasaran adalah sebuah konsep dalam penilaian bisnis, khususnya di bidang pemasaran. Konsep ini juga kerap digunakan untuk strategi pemasaran untuk meningkatkan angka penjual. Promosi merupakan bagian integral dari bauran pemasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode promosi, antara lain tujuan promosi. Jika perusahaan ingin menjangkau layak luas, iklan menjadi pilihan yang tepat. Yang B, jenis produk industrial lebih membutuhkan pendekatan personal. Sementara itu, produk-produk konsumsi biasanya membutuhkan lebih banyak iklan. Yang C, infrastruktur dan sumber daya perusahaan masing-masing metode promosi membutuhkan biaya dan upaya yang berbeda. Perusahaan mungkin membelanjakan lebih banyak uang untuk iklan jika dana mencukupi. Tapi jika dana tidak mencukupi, seperti pada
sebagian besar perusahaan kecil, mereka bergantung pada penjualan pribadi. Yang D, siklus hidup produk, misalnya selama tahap pendahuluan, perusahaan mengadopsi periklanan, insentif, dan penjualan pribadi untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran produk. Setelah konsumen sadar, perusahaan mungkin akan lebih fokus pada iklan. Yang E, infrastruktur distribusi. Jika menjual produk langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara, perusahaan mengandalkan personal selling. Perusahaan mungkin menggunakan beberapa iklan, tapi itu hanya sebagai pendukung. Yang F, ukuran pasar. Jika perusahaan menargetkan pelanggan yang lebih spesifik, penjualan langsung saja sudah cukup, tapi jika menargetkan pasar massal dengan ukuran pasar yang besar, iklan adalah alat promosinya. Yang G, strategi penebalan harga. Produk premium seperti iPhone kurang mengandalkan iklan media massa. Perusahaan biasanya akan lebih menyukai pendekatan promosi yang lebih intim seperti penjualan pribadi. Menentukan anggaran bauran promosi dan pemasaran. Dalam mempertimbangkan variabel promosi yang akan dipergunakan dalam perusahaan, kendalakan anggapan yang menggunakan adalah dana promosi telah ada dalam kenyataan. Penentuan anggaran promosi justru dilakukan sebelum pemilihan bauran promosi. Idealnya, anggaran promosi ditentukan dengan cara menghitung marginal revenue yang diperoleh oleh tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Selama marginal revenue yang diperoleh lebih besar dari marginal cost untuk promosi, maka penambahan dana promosi masih dapat dibenarkan. Masalah utama dalam menerapkan metode ini adalah pada penentuan marginal revenue itu sendiri. Perusahaan sangat jarang dan bahkan sulit mengetahui beberapa revenue yang diperoleh dari setiap tambahan dana yang dikeluarkan untuk promosi. 3. Bauran pemasaran marketing mix meliputi 4P, yaitu produk, merupakan barang jasa yang biasa ditawarkan kepada sebuah pasaran agar diperhatikan, dipakai, dan dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Contohnya mie instan, rokok, minuman, dan lain-lain. Yang kedua, harga, merupakan sejumlah uang yang harus konsumen bayar untuk membeli produk atau nilai dari suatu produk. Contohnya, harga sebuah tas adalah 200.000, harga diskon 20%. Yang ketiga, tempat, merupakan wilayah untuk menyalur produk yang telah diproduksi atau tempat untuk membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan. Tempat ini harus terjangkau oleh pasar sasaran. Contohnya, Chargemart terletak di Jalan Ayani nomor 99, Indomart terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 123. Yang keempat, promosi, merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk kepada pasar sasaran. Contohnya, promosi melalui radio, surat kabar, mulut ke mulut, dan lain-lain. Dan untuk menjawab dari video yang keempat, nama penjelasan video adalah Handy Flash atau Gurek. Materi yang dijelaskan tentang pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk prisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberi nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang modifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan lain-lain.
jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Tahap-tahap pengembangan produk. 1. Pemunculan gagasan. 2. Penyaringan gagasan. 3. Pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, pengujian pasar. Yang kedelapan, komersialisasi. Dan untuk video yang kelima, saya akan menjawabkan. Nama pembicara video Hendy Apriyanto. Materi yang dijelaskan tentang tingkatan produk. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi atau klasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Yang pertama, produk masa depan. Kedua, produk dengan nilai lebih. Yang ketiga, produk harapan. Yang keempat, produk dasar. Yang kelima, produk utama. Dan saya akan menjawabkan video yang keenam. Video yang keenam, yang pertama, nama pembicaranya Sritomo W. Swebroto, menjelaskan tentang penyebaran fungsi kualitas secara umum, yaitu metode DFD adalah metode yang digunakan untuk mencari teknis atau respon. Teknis merupakan konteks jasa atau konteks manufaktur, mencari solusi VOC yang diminta oleh konsumen. Produk atribut, evaluasi produk, proyek objektif, karakteristik atau terikat para rancangan produk baru dijabarkan. Interestation matrix. Dan nama penyebaran video pembicara video kedua Inding Raishinding, menjelaskan tentang political marketing atau pemasaran politik. Konsep marketing dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Pertama, elemen pemasaran politik. Yang kedua, produk. Yang ketiga, price. Yang keempat, place. Yang kelima, promosi. Sekian penjelasan jawaban video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.